Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah pada hari ini kita tetap meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan berikan pujian dan hormat kita kepada Tuhan. Dialah Allah yang layak terima puji hormat setiap ini yang diciptakan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, kita siapkan hati kita beri pujian dan hormat yang terbaik. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, kan datang menyembah. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kuduslah, mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Yesus, ku sembah. Haleluya, oh beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kuduslah, mulia
Kami beri yang terbaik bagi-Mu hari ini Tuhan. Pengorbananmu yang telah Kau beri bagi kami menjadi jaminan keselamatan kami. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Engkau yang berkuasa, berkuasa mulia, mulia. Segala bangsa akan datang menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan untuk anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami lewat kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Ke pagi hari ini kami dapat memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah dan kami muliakan. Banyak hal yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Cara khusus Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami, untuk membebaskan kehidupan kami dari segala ikatan dosa yang mengikat di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau selalu memelihara hidup kami, bahkan sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Untuk itu kehadiran kami saat ini, kami ingin mengagungkan
Kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula pelayan-pelayan perjamuan kudus, paduan suara, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, operator pembuatan YouTube ini juga ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Tuhan urapi pelayanan kami, agar pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan berebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah-Mu boleh membebaskan kami Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan saat ini, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkatilah gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa ketika mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan itu gak adil ya. Pernahkah sudah merasakan ketidakadilan Tuhan? Tuhan itu adil. Meskipun mungkin Tuhan mengizinkan kita melewati sesuatu yang sepertinya Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan itu adil. Karyanya bagi kita orang percaya. Besar dan adil karya Tuhan. Mari kita percaya bahwa besar, bahwa adil dan adil, dan Dia benar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar ajaib. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, yang tidak pernah salah menempatkan kita. Amin. Yang Maha Kuasa, layaklah segala bangsa sama baik sebagai pendiri, layaklah segala bangsa,
adil bagiku. Tuhan adil, saudara. Karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biar kita percaya bahwa ketika kita percaya dan pegang firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan dan iman, bertahan dan kuat. Kalau mungkin saat ini ada saudara di antara kita yang mengalami suatu masalah yang seolah Tuhan engkau tidak adil bagiku, percaya Tuhan adil dan selalu benar caranya. Biar kita ada di dalam jalur kebenaran. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandang kasih mempelai, kasih mempelai surga. Dia tahu segala kesusahanku, mengerti tetesan air matamu pada salib. Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah ada waktunya. Asal kau percaya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Bertahan dan kuat. Rasakan Bapak Ibu Saudara begini berdiri. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meski kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita, tapi satu hal, Tuhan mau kita lebih dan lebih lagi, lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah dalam kelemahan kita tidak memandang persoalan kita, tapi kita memandang kasih yang telah berkorban. Dia tahu segala kesusahanku, mengerti tetesan air matamu pada salib. Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktu sesaat. Ada waktunya. Haleluya, bersyukur punya Allah yang selalu menguatkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami bertahan sampai hari ini, semua oleh karena kasih Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga sampai hari ini kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Di masanya kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami untuk menyambut kebenaran firman. Mari Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, bahkan boleh mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami, dan memampukan kami tidak sebatas mengerti, tetapi boleh merealisasikan dalam kehidupan kami yang nyata. Wah, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini melalui hamba-Mu, dan kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah Raya 1 yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita secara khusus. Pagi hari ini ibadah kita dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali akan kebesaran kasih-Nya yang Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang menyelamatkan kehidupan kita. Karena hanya lewat kematian Tuhan Yesus kita boleh memiliki pengharapan, kita boleh memiliki jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita yang menyenangkan kita. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita lewati. Apakah itu masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, semuanya bisa kita lewati sampai hari ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kasih-Nya Tuhan. Berarti Tuhan menyenangkan hati kita. Semua pergumulan hidup yang kita hadapi, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kehidupan kita manusia yang berdosa yang seharusnya masuk dalam kebinasaan ini, kita boleh mendapatkan jaminan. Ini jaminan satu-satunya lewat pengorbanan Tuhan. Percayalah, keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak sebatas kita ditebus, tidak sebatas kita dimiliki Tuhan, tetapi lebih daripada itu, marilah kita menyenangkan hati-Nya Tuhan. Kalau Tuhan sudah banyak hal berbuat terhadap kehidupan kita, selayaknya, seharusnya, sepatutnya kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hati-Nya Tuhan. Mari kita baca dalam Hosea pasal yang ke-6. Kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa yang disukai oleh Tuhan di sini kan jelas. Apa yang disukai oleh Tuhan? Kasih setia. Bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Miliki hati yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Umat Tuhan saat itu salah dalam berbuat sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dia hanya bisa memberikan korban sembelihan, bisa memberikan korban-korban bakaran yang dianggap itu sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Mungkin kita juga memiliki konsep hidup yang seperti itu.
Pokoknya saya bisa memberikan persembahan untuk Tuhan, berarti saya sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita memiliki konsep hidup seperti ini, mari kita rubah konsep hidup kita ini. Karena itu belum menyukakan hatinya Tuhan. Walaupun korban bakaran itu adalah satu sarana untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Dalam ibadah perjanjian lama itu harus ada korban, harus ada binatang yang dikorbankan, yang disebut korban bakaran atau korban sembelihan ini. Karena ini adalah satu sarana yang dipakai untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Nah, itu sebabnya ibadah perjanjian lama itu harus ada korban ini. Lalu rupanya pada zaman Hosea ini umat Tuhan hanya ingin memberikan korban-korban seperti ini, tetapi hatinya tidak mengasihi Tuhan. Hatinya nggak setia kepada Tuhan. Dalam kitab Hosea ini hubungan Tuhan dengan umatnya itu tidak sebatas domba dengan gembala, tidak sebatas orang berdosa dengan Tuhannya, tetapi hubungan umat Tuhan dengan Tuhan dalam Hosea ini, umat Tuhan itu ditempatkan sebagai istrinya, sebagai mempelai wanitanya, dan Tuhan menempatkan diri sebagai mempelai laki-laki. Ini hubungan yang eksklusif, lebih dari hubungan-hubungan yang lain. Ini adalah puncak hubungan seseorang. Kalau sudah masuk dalam hubungan suami istri ini, dan itu sebabnya Tuhan ingin mendapatkan kehidupan umatnya itu seutuhnya. Tidak hanya mereka bisa memberi persembahan, tidak hanya sebatas bisa memberikan korban bakaran, tetapi Tuhan ingin mendapatkan kehidupan kita itu seutuhnya, yang dimulai dari hati kita. Tentu seorang suami ingin mendapatkan istrinya itu seutuhnya kehidupan. Dia tidak ingin hatinya dibagi dengan yang lain. Jadi ingin mendapatkan istrinya itu seutuhnya sampai kedalaman hati. Kita baca Hosea pasalnya kedua. Ini hubungan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu ingin mendapatkan pribadi umatnya itu seutuhnya, bukan karena persembahannya. Gak hanya sebatas itu, walaupun persembahan itu penting ya, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan ingin mendapatkan kehidupan kita, bukan hanya persembahan kita. Hosea pasal 2 ayat 18 dan 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih, setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Sampai diulangi 2 kali. Aku ingin menjadikan engkau istriku. Kan hubungan yang eksklusif. Ini hubungan yang khusus antara suami istri. Dan Tuhan itu menempatkan kehidupan kita itu seperti ini. Menempatkan kehidupan kita itu sebagai istrinya. Kalau kita itu sebagai istrinya, Tuhan itu pasti bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sama hubungan suami istri. Kebutuhan istri itu bukan tanggung jawabnya sendiri. Kalau masih jomblo, tanggung jawabnya sendiri.
Tetapi kalau sudah suami istri, suami itu yang bertanggung jawab apapun yang menjadi kebutuhan istrinya. Dan sebabnya yang masuk dalam pernikahan harus memahami ini. Kalau dulu tidak memberikan bedak, tidak perlu memberikan lipstick, nanti kalau masuk rumah tangga membengkak pengeluarannya karena perlu bedak, perlu lipstick, perlu ke salon. Nah, sebabnya untuk yang masih jomblo-jomblo ya, jangan cari orang yang nganggur. Kalau nganggur jelas tidak akan bisa bertanggung jawab atas kehidupannya, ribut terus nanti. Buat cinta kok, karena cinta. Walaupun aku tidur di atas koran sekalipun tidak apa-apa, itu 1 hari 2 hari kuat. Coba lakukan itu terus menerus. Belum 1 minggu minta keluarkan ke rumah orang tua. Itu hanya ilusi. Tetapi realitas kehidupan itu enggak seperti itu. Yang seharusnya orang yang mengasihi itu adalah orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan orang yang dikasihinya. Sama seperti Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi kehidupan kita, apapun dilakukan oleh Tuhan. Tidak hanya kemuliaannya, tidak hanya statusnya sebagai Allah, itu dikorbankan. Dalam Filipi pasal yang kedua, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya. Untuk siapa? Dia mengosongkan dirinya untuk kehidupan kita, sampai rela berinkarnasi menjadi manusia yang sangat menderita. Dalam inkarnasinya menjadi manusia itu bukan mendapatkan kemuliaan, tetapi justru penderitaan yang harus Tuhan lewati. Kelahirannya saja di kandang. Kan di tempat ini kan tidak ada. Semiskin apapun, kalau melahirkan ke rumah sakit sekarang, paling tidak ada bidan. Kalau ada berkat lebih ya dokter spesialis. Nah, tetapi Tuhan Yesus ketika dia dilahirkan di kandang, tidak ada dokter, tidak ada perawat. Nah, siapa yang nangani? Ya Yusuf, suaminya. Kok tidak ada orang lain kecuali Yusuf? Bahkan lebih daripada itu, dia rela mati di atas kaum salib. Dia lakukan semuanya, dia lakukan segalanya untuk kehidupan kita. Nah, itu banyak dia menempatkan sebagai seorang suami, hubungannya dengan jemaat, hubungannya dengan orang percaya. Karena dia adalah pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, sebabnya jangan pernah kita meragukan, ya, akan kasihnya Tuhan, pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, melakukan kasih setia dan melekat saja kepada Tuhan. Gak usah pandang persoalan kita, gak usah pandang masalah kita. Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Tidak pernah tidak menggenapi janjinya, tidak pernah tidak menggenapi firman-Nya. Seringkali kita ini yang salah konsep kita dalam menyenangkan hatinya Tuhan. Kita pikir kalau kita sudah bisa memberikan persembahan seperti pada zaman Hosea ini, dia memberikan korban sembelihan, korban bakaran, dipikir itu sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Ternyata enggak. Tuhan hanya ingin mendapatkan jemaat memiliki hati yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita memiliki enggak hati yang mengasihi Tuhan, hati yang setia kepada Tuhan? Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara masalah hati, itu berbicara masalah seluruh kehidupan kita.
Sama seperti seorang suami ingin mendapatkan istrinya seutuhnya hidupnya. Janganlah ada ke hati yang lain kecuali kepada suami. Dan itu kan menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan suaminya. Kalau ada seorang itu yang sepenuh hati mengasihi kepada suami, kalau mengasihi akan berbuat apapun, sama seperti Tuhan. Sampai rela menyerahkan nyawanya. Itu orang yang mengasihi. Jadi orang yang mengasihi bukan orang yang mencari keuntungan, tetapi orang yang mau berkorban untuk mengasihi orang yang dikasihinya. Teladannya Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebabnya Tuhan ingin mendapatkan kita memiliki hati yang seperti ini. Apapun yang ada dalam kehidupan kita lakukan untuk mengasihi Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Sama seperti kehidupan kita saat ini, tidak hanya bagi umat Israel pada saat itu. Di dalam Roma pasal 9 ini dikutip oleh Rasul Paulus bahwa hubungan kita itu sama. Kalau saat itu mungkin saudara itu kan bangsa Israel, bukan hanya bangsa Israel, kita saat ini hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menempatkan dirinya sebagai kepala, menempatkan dirinya sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya. Ayat yang kedua keliru dari Rasul Paulus dalam surat ini mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Siapa yang bukan umat Tuhan? Ya kita ini. Dulunya bukan umat Tuhan, di luar Israel itu bukan umat Tuhan. Dulu bukan umat Tuhan, sekarang menjadi umat Tuhan. Dulu bukan orang yang dikasih, sekarang menjadi orang yang dikasihi. Kekasih, menjadi kekasihnya. Itu kehidupan kita. Dulu bukan umatnya, bukan orang yang dikasih, sekarang adalah kekasihnya. Dan kita bersyukur, ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita dulu itu bukan umat Tuhan, apalagi kekasihnya Tuhan. Nah sekarang Tuhan bisa menerima kehidupan kita apa adanya, menjadi kekasihnya. Seharusnya tidak layak kita mendapatkan sebutan ini. Jadi kalau Tuhan itu menerima kehidupan kita sebagai kekasihnya, ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti status kita saat ini adalah kekasihnya Tuhan. Jadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita tidak bersyukur kalau kita ditempatkan menjadi kekasihnya Tuhan? Tuhan pasti akan bertanggung jawab kepada kekasihnya. Nah itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Yuk menyenangkan hatinya Tuhan, menyenangkan pribadi yang mengasihi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah korban sembelihan, korban keselamatan, sebenarnya itu harus dilakukan oleh umat Tuhan. Kenapa itu kok tidak menyenangkan hatinya Tuhan? Karena umat Tuhan saat itu mendua hatinya. Yang memberi persembahan kepada Tuhan, yang memberi persembahan kepada berhala. Nah itu sebabnya dalam Hosea pasal 6 itu Tuhan tidak berkenan dengan korban keselamatan, dengan korban sembelihan ini, karena mereka masih
melakukan hubungan dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ini yang menyebabkan Tuhan itu tidak berkenan. Hosea pasal 4, kembali kepada Hosea. Hosea pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon ara dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Ya, bahasanya memang agak ya kasar ya ayat ini. Tetapi itulah keadaan umat Israel pada saat ini. Ini dianggap perzinahan rohani. Jadi ada perzinahan jasmani, ada perzinahan rohani. Ketika bangsa Israel ya itu bertanya kepada pohon-pohon besar, bertanya kepada gunung-gunung, memberikan persembahan-persembahan ke sana, itu adalah orang-orang yang berzina secara rohani. Itu perzinahan. Jadi perzinahan itu tidak hanya secara lahiriah, bukan suami istri. Coba kalau suami istrinya berzina, berapa banyak kasus istri-istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Kenapa? Ya karena punya bir, kalau bir kan wanita, punya pria di zaman lain. Kan banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Dia sangat mengerikan memang. Itu kecemburuan seorang suami itu, waduh, sangat luar biasa. Demikian pula Tuhan terhadap kehidupan kita. Kalau kita itu ya, masih memiliki hati kepada yang lain, Tuhan pun juga cemburu. Itu sebabnya persembahan-persembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan ketika mereka memiliki hati yang mengasihi. Kalau memiliki hati mengasihi dan setia, itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah itu sebabnya di dalam Matius pasal 6 ayat 24 di sana dikatakan, kalau seorang itu memiliki dua tuan, yang satu mawar, yang satu tuan, dia pasti akan mengasihi salah satu. Kalau tidak mawar, ya tidak mungkin kepada Tuhan. Kalau ada kekasih yang lain, nah itu karena Tuhan ingin mendapatkan hati kita itu seutuhnya. Hati kita bukan dibagi dengan yang lain seperti apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu. Dia ya Tuhan, dia juga menyembah kepada berhala. Nah itu sebabnya Tuhan itu tidak berkenan ya kepada persembahan-persembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan saat itu. Nah itu sebabnya ini menjadi warning dalam kehidupan kita saat ini. Yuk kita serahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Ya karena kita adalah kekasihnya. Kita adalah kekasih Tuhan yang sudah dibeli oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Hidup kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan seutuhnya. Nah itu sebabnya harus kita serahkan hidup ini untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita.
untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita. Kalau orang menyenangkan hatinya Tuhan, apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, kita lakukan, kita kerjakan. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi dalam kehidupan kita, apapun Tuhan lakukan, apapun Tuhan kerjakan, walaupun harus mengorbankan dirinya untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana kehidupan kita? Rela berkorban untuk Tuhan? Rela menyerahkan hidup ini kepada Tuhan? Atau hati kita masih kita bagi kepada yang lain? Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Jadi Tuhan mengingatkan, sebelumnya itu sudah diberi warning oleh Tuhan. Ya, yang pertama Keluaran pasal yang ke-20. Ini jelas. Di sana dikatakan jangan membuat patung. Jangan membuat berhala di hadapan. Ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bawah, di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kalau kita mempersembahkan ya kepada yang lain, yang kita anggap itu adalah Tuhan, hukumannya tidak hanya kepada kita, sampai kepada apa tadi? Keturunan. Jangan sampai keturunan kita tidak mendapatkan berkat Tuhan oleh karena kita. Oleh karena kita tidak memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua, kita ubah konsep kehidupan kita ubah pola hidup kita. Kalau dulu mungkin hanya sebatas kita menyandang kekristenan, tetapi tidak memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Mulai pagi hari ini, ya kita serahkan hati kita kepada Tuhan dan tidak kita bagi kepada yang lain. Ini sudah diingatkan oleh Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku dan sujud beribadah kepada-Nya. Kan seharusnya ini melekat di dalam kehidupan umat Tuhan. Kenapa umat Tuhan saat itu dalam Hosea masih melakukan itu, memberi persembahan kepada yang lain, bukan kepada Tuhan? Ya, karena hanya sebatas mendengar, sebatas mengerti, tetapi tidak melakukan dalam kehidupan. Jadi orang yang berbahagia dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, orang yang membaca, orang yang mendengar, dan yang melakukan. Jadi harus sampai kepada pelaksanaan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan tidak sama seperti pengetahuan umum yang hanya kita tahu. Ini harus sampai kepada pelaksanaan. Jadi kebenaran itu harus nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya tahu, tidak sebatas mengerti, tetapi harus sampai kepada pelaksanaan. Harus sampai menjadi wujud yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini sebabnya setiap kebenaran itu harus kita yakini. Orang tidak akan pernah bisa melakukan kalau tidak percaya. Yang membaca, mendengar, yang mendengar. Percaya tidak akan firman Tuhan? Yakin tidak akan firman Tuhan?
Kalau tidak percaya, tidak yakin, ya hanya sebatas pengetahuan, hanya tahu, tapi tidak berani untuk melakukan, tidak berani untuk melakukan. Karena mungkin kebenaran firman Tuhan bertentangan dengan hatinya, bertentangan dengan kemauannya, bertentangan dengan kehendaknya. Tapi kalau orang itu mengasihi, ya apapun akan dilakukan, apapun akan dikerjakan dalam kehidupannya, karena untuk menyenangkan orang yang dikasihi, supaya Tuhan itu senang. Kita lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan rupanya umat Tuhan itu hanya dia tahu, hanya dia mengerti, tapi tidak mau melakukan. Ialah pagi hari ini Tuhan akan mendapati kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Dan kita bagi dengan yang lain hati kita hanya satu, kepada Tuhan yang sudah mengasihi dalam kehidupan kita. Ulangan pasal 13. Ini sudah diingatkan. Ini bentuk berhala. Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu berhasil, dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain dan yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Kalau ada nabi, kalau ada pemimpin, kalau sekarang itu paranormal yang bisa mengadakan tanda mukjizat. Kalau saudara punya anak sakit, suami sakit, atau dirinya sakit, berdoa kok belum sembuh-sembuh, ada tetangga mungkin memberitahu, kok di sana ada dukun yang manjur, di sana ada dukun yang mandi yang terkenal. Kadang-kadang orang itu bisa goyah, ada paranormal yang bisa menyembuhkan dengan ajaib. Kalau beberapa tahun yang lalu, ya, kita masih ingat ya, Ponari punya batu ajaib. Ya, anak kecil yang punya batu ajaib, waduh, langsung kota menjadi orang yang terkenal. Orang dari Papua, bahkan dari yang baca dari Malaysia itu ada yang datang ke Jombang gara-gara batu ajaib Ponari. Saat ini sangat mengenaskan kondisi. Coba kalau ada berita-berita seperti itu, waduh, ini jalannya Tuhan. Ya mungkin saudara bisa mengatakan ini jalannya Tuhan mungkin. Kan Tuhan bisa pakai siapapun. Dan Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Kalau ada orang membawa kita, menyeret kita itu ke sana, jelas Alkitab mengatakan itu menguji kita, mencoba kita, apakah kita memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Sejauh mana iman kita ketika kita mendapatkan tantangan seperti ini. Seutuhnya hatinya kepada Tuhan atau mulai sudah bimbang. Duh, sudah sekian lama berdoa kok belum dijawab-jawab. Ini tantangan hidup kita. Apalagi sudah ke rumah sakit juga belum sembuh-sembuh. Dan percayalah kepada Tuhan, hidup ini adalah miliknya Tuhan. Saya ini hanya punya satu keyakinan. Untuk masalah kesehatan kita yang tanggung jawab.
Tapi untuk masalah nyawa, Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kalau kesehatan kita yang tanggung jawab, sudah mesti kolesterolnya tinggi, makan yang berlemak. Waduh, saya sedang diuji Tuhan lalu nggak bisa jalan. Bukan diuji Tuhan, saudara yang nggak bisa bertahan. Ya. Sudah punya tensi tinggi, senengannya sate. Jadi kan menguji Tuhan namanya. Nanti kalau nggak bisa bangun, Tuhan bisa lakukan. Kalau kesehatan kita yang bertanggung jawab. Ada loh orang yang sudah ngerti dia punya diabetes. Diabetes itu sudah fatal aja makanan yang enak-enak. Tapi lebih baik kalau makan suntik insulin. Yang penting bisa makan. Kalau saya ya nggak makan nggak masalah. Yang penting sehat. Nah, orang sekarang nggak hidup hanya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Jadi jangan salah konsep ya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Apalagi tuntutan sekarang gaya hidup tidak sebatas hidup. Apalagi anak-anak sekarang ini. Ya. Masa lodeh kok nggak ngerti? Anak-anak sekarang masa lodeh nggak ngerti. Makanan-makanan dulu itu sudah tahu, seperti lomen. Orang ngerti, hamburger, pizza. Itu namanya gaya hidup, bukan sebatas itu. Jadi kalau kesehatan kita tanggung jawab, masalahnya apa Tuhan? Nah sebabnya sakit apapun kalau belum waktunya tetap ada jalan. Jangan tertarik ya, dengan tawaran-tawaran seperti ini membuat hati kita itu jauh dari Tuhan, terseret kepada ilah-ilah seperti itu karena ada mujizat. Ya, setan itu bisa sakit bisa sembuh. Miskin jadi kaya, bisa. Jangan bilang nggak bisa. Beberapa waktu yang lalu, saya lihat tayang televisi anaknya dikorbankan hanya untuk kekayaan. Pernah itu terjadi, matanya dijual bapaknya sendiri, jadikan korban untuk kekayaan. Dosa ketiga seperti ya demi kekayaan. Hanya yang satu ini, kuasa kegelapan tidak bisa membawa orang masuk dalam kerajaan surga. Jangan pikir setan tidak bisa membuat kaya, bisa. Tidak bisa membuat sembuh, bisa. Tetapi apa artinya semuanya itu kalau berakhir masuk neraka? Jadi jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Kok apalagi kalau sudah ada ikatan dan bisa lepas, gak akan nuntut terus. Jadi kalau ada tawaran-tawaran seperti ini, kita tetap memiliki hati yang setia dan mengasihi kepada kita. Yang terakhir Ulangan 8 untuk atur. Apalagi yang diingatkan Tuhan supaya tidak menjadi berhala dalam kehidupan kita. 11 sampai 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, ya.
sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini berhala-berhala. Kalau kita mungkin kedukun enggak, tapi kalau kita sukses, makan kenyang, rumah bagus, sapi ditambah, itu waktu itu ya. Saya nggak ada yang punya sapi kan? Kekayaannya bertambah, depositonya bertambah. Jangan tinggi hati, lupa Tuhan. Ini sering kali ya. Yang menjadi penghalang kehidupan kita, memberikan hati seutuhnya kepada Tuhan, karena kesuksesan seperti ini, keberhasilan yang kita capai justru dapat mendorong kita, membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Seringkali itu malah membawa kita jauh dari Tuhan. Dan itu namanya mamon. Jangan kekayaan, jangan kesuksesan, keberhasilan kita mencuri hati kita, sehingga tidak seutuhnya hati kita itu melekat kepada Tuhan. Kita ingatkan oleh firman Tuhan. Kedua enggak, tetapi hati-hati ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai hati kita melekat kepadanya. Dan biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Ketika kita sadar akan kebesaran kasih-Nya Tuhan, mari kita menyenangkan hatinya Tuhan. Dengan apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita wujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah yang berkenan, itulah yang menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita saat ini. Kita pujikan satu pujian kasih yang terindah. Kita tidak akan pernah mendapati kasih dunia yang seindah kasih-Nya Tuhan. Kasih yang rela berkorban, kasih yang rela memberikan nyawanya untuk kehidupan kita. Hanya kita temukan di dalam Dia. Hanya kita temukan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya lewat pengorbanannya di atas kayu salib, yang membebaskan kehidupan kita dari ikatan dosa. Haleluya. Kasih yang berindah
Inilah hatinya, hati yang mengasihi, hati yang mengingat dari segala keindahan yang ada di dalam dunia. Ini yang hanya kita temukan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, dia dari hati setiap waktu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kasihnya tidak pernah berubah. Oleh karena situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita, pilihan karya yang terbesar yang Tuhan lakukan ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kaum salib. Dialah harta yang tidak ternilai, yang tidak dikisari. Haleluya. Yesus datang, mengagumi. Katakan karya terbesar, saya akan mengubahnya berdiri. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama dalam tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya. Pelayan-pelayan berjaman kudus itu sampai berapa? Pelayan-pelayan berjaman kudus silakanlah ke depan untuk mempersiapkan diri. Haleluya, haleluya. Yang ku ingin dan ku hargai, Yesus datang, ku kagumi. Yesus datang, Yesus datang, ku kagumi. Yesus engkau ku kasihi, Yesus datang, ku kasihi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau. Haleluya, haleluya. Layanlah Engkau disembah, layanlah besar kasih setiamu Tuhan, besar pengorbananmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus
Haleluya. Inilah pernyataan kami di akhir pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengasihi di dalam kehidupan kami, yang telah mengorbankan segala-galanya untuk mewujudkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib oleh karena Engkau mengasihi di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah kasih-Mu Engkau nyatakan juga di dalam kehidupan kami, supaya kami juga memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengasihi dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati-Mu, ketika kami memiliki hati yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Engkau sucikan hidup kami. Kalau kami belum memiliki hati yang mengasihi dan setia kepada Tuhan, dan layakkan pagi hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Tuhan, Engkau sucikan hidupnya, Tuhan urapi pelayanannya. Pelayanan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecah-pecah tubuh-Mu, ini adalah curah darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan. Saya akan semua Tuhan berdiri. Mari kita siapkan buku Tuhan. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan pelayanan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan? Oh, angkat tangan supaya segera dilayani yang belum. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karena lewat pengorbanan Tuhan, kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mencawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua batang kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini, untuk mengingat kasih-Nya yang begitu agung di dalam kehidupan kita, yang merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya ditumpahkan oleh karena kasih-Nya di dalam kehidupan kita, supaya manusia yang berdosa yang seharusnya masuk dalam kebinasaan, lewat pengorbanan Tuhan kita boleh mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
yang boleh memperbarui kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang memotivasi kehidupan kami, bahwa kami boleh mendapatkan satu jaminan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kegiatan ibadah kita. Besok sore tetap ada ibadah doa di tempat ini, dimulai jam 5:30 sore. Hari Selasa ibadah kaum wanita juga 5:30 sore. Yang wanita. Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam ibadah kami pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesai. Belum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula Bapak Bambang, Tuhan pulihkan kondisi kesehatannya. Kami menyerahkan untuk anak Rizky, putra dari Bapak Yakub, ke dalam tangan yang sakit. Tuhan, mari tumpangkan tangan kuasa-Mu jamah anak ini di dalam nama Yesus Kristus. Tumpangkan tangan kuasa-Mu, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, kami serahkan untuk Ibu Aminah, Ibu Mestia, Ibu Soleman, Ibu Yakub, ibunya Ibu Nur ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Cerahkan